Selamat bergabung kembali semuanya, selamat datang di sesi pertama, webinar pertama dalam webinar series yang bakal ada 3 webinar kali ini. Dan tentunya kami sangat apresiasi kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman sekalian yang bisa join pada siang hari ini, meluangkan waktunya, ada yang join dari kantor, ada yang mungkin masih WFH, ada yang mungkin masih di lapangan. Tetap jaga protokol kesehatan dan kita akan segera memulai menyaksikan perkenalan produk baru termutakhir melawan abrasi partikel halus. Perkenalkan, saya Dani Hartono dari Henkel Indonesia, bergabung sejak September 2020 dan akan menjadi moderator pada webinar sesi 1 ini. Dan juga saya tidak sendiri ya, ada teman duetnya. Nah, ini akan saya sapa speaker kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Michael dari Bintaro. Halo Bapak Michael. Halo Pak Dani, betul saya teman duetnya Pak Dani nih. Saya langsung live dari lab kita di Bintaro, di head office kita di Bintaro. Nah, untuk teman-teman yang belum kenal, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Michael Danis. Saya sudah join Henkel sejak 2018 dan saat ini saya in charge untuk divisi General Manufacturing dan Maintenance gitu ya. Tadi Pak Dani udah spoil, kita akan introduction teknologi terbaru di dalam bidang maintenance. Nah, nanti kita lihat nih, Loctite punya apa yang terbarunya gitu. Saya lempar kembali ke Pak Dani. Oke, terima kasih banyak Pak Michael. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja nih masuk ke materinya ya. Siap. Nah, tentunya kita tidak asing dengan ketiga segmen industri berikut. Tambang, power plant, steel mill, mungkin ada beberapa hadirin juga penonton yang sebagai customer kami, customer setia Loctite, yang ada di segmen tersebut. Nah, ada beberapa kesamaan nih. Ada satu kesamaan sebetulnya yang sama dari 3 industri tersebut, yaitu ada permasalahan di abrasi, baik abrasi kering maupun abrasi basah. Karena beberapa prosesnya memang membutuhkan material handling yang akan lambat laun memakan ekipmen Bapak Ibu sekalian. Dan juga dengan kasus-kasus yang seperti ini kita udah sering bertemu di customer ya. Sebetulnya Henkel atau Loctite sendiri ini sudah lama bermain dengan perlindungan abrasi dan erosi atau belum sih Pak Michael? Iya, betul banget. Pak Dani tadi ngejelasinnya juga udah menarik banget nih Pak. Kita betul teman-teman sekalian, tadi kita memang fokuskan kenapa kita taruh di situ, kita tulis tambang, pembangkit listrik, pengolahan baja, karena punya satu kesamaan tadi kalau mengutip kata-kata Pak Dani, kenapa? Karena banyak hal-hal abrasif yang dalamnya. Tapi tentunya nggak terbatas pada segmen ini aja. Tapi kalau teman-teman yang lain yang hadir juga, saya lihat ada beberapa dari segmen lain yang kemungkinan juga banyak transportasi selari gitu kan, yang dalamnya banyak terjadi abrasi basah tentunya. Nah, di sini biasanya alatnya makin tipis, tahu-tahu bolong. Ketika bolong itu di situ mulailah timbul masalah. Nah, kalau Loctite sendiri, kita sudah lama bergelut dalam dunia protective coating, terutama untuk ketahanan terhadap abrasi gitu ya. Di berbagai, mungkin teman-teman juga udah nggak asing nih, kalau yang dari tambang, pembangkit listrik, pengolahan baja sih kemungkinan besar sudah pernah menggunakan produk-produk dari Loctite. Nah, langsung aja kalau tadi kita bilang mengenai soal teknologi terbaru dari Loctite, apa sih yang mau kita kenalkan pada hari ini? Pada hari ini kita mau kenalkan produk terbaru kita, teknologi terbaru kita, yaitu Loctite PC7332 atau yang disebut dengan silicon carbide Nuaire. Mungkin teman-teman sebelumnya ada yang udah pernah, oh Nuaire ya gitu kan. Ada perbedaannya. Karena kenapa? Karena di sini kalau teman-teman lihat di layar, perbedaan pertama yang paling membedakan dia di antara yang lain adalah ini mengandung silikon carbide gitu ya. Terus gunanya apa tuh silikon carbide gitu kan, kalau kita lari ke plan, di mana kita bisa aplikasikan? Biasanya dengan kita menambahkan silikon carbide itu, kita bisa menambah kekuatan abrasinya partikel halus dalam kondisi basah teman-teman, atau wet abrasion. Maka tadi kita bilang selari gitu. Di sini dia memiliki ketahanan yang superior terhadap abrasi basah. Lalu aplikasinya juga masih sama kalau tadi teman-teman yang dari segmen-segmen tersebut yang udah pernah coba pakai Loctite, aplikasi material ini yang ada di depan saya ini masih sama, gampang, bisa di-throwable. Baru pengeringannya juga cepat, 6 jam. Kalau yang lain bisa 12 jam, bisa 24 jam. Kalau kita aplikasi 6 jam, kita sudah bisa, equipment teman-teman sekalian sudah bisa jalan lagi. Karena kita sadar bahwa makin lama downtime-nya gitu kan, itu loss bagi teman-teman. Jadi kalau kita dalam waktu 6 jam sudah bisa jalan lagi beroperasi seperti
pada seharusnya gitu kan. Itu fitur utamanya. Nah, kalau keunggulannya apa, teman-teman? Keunggulannya ketahanan abrasi yang kita hadirkan di Loctite PC7332 ini lebih baik dibandingkan ketahanan abrasi dari aluminium oxide gitu. Lalu yang kedua, ini sangat cocok untuk aplikasi selari. Makanya tadi dari ketiga segmen tersebut, dari tambang, pembangkit listrik gitu, ataupun pengolahan baja, itu banyak banget selari berlalu lalang gitu kan di plannya. Itu kita melihat di situ banyak sekali abrasi-abrasi secara basah, dan di sini sangat cocok sekali, bisa diunggulkan, merupakan keunggulan dari Loctite PC7332. Baru kalau teman-teman bilang ini bisa diaplikasi di unit apa aja, nah ini dia juga keunggulannya. Dia bisa diaplikasikan untuk banyak aplikasi, banyak titik aplikasi. Misalnya di pompa bisa, jalur transportasinya di pipa bisa, di elbow-nya juga bisa. Jadi banyak, nggak cuma satu ini cuma khusus untuk satu, nggak. Ini bisa untuk berbagai macam hal. Baru yang terakhir, ya ini mengurangi downtime yang tadi saya bilang. Ini cuma memerlukan waktu aplikasi 6 jam aja udah bisa berjalan. Kalau kita lihat dari technical properties-nya, tadi kita bilang teman-teman mungkin itu kan sama-sama aja nih yang saya biasa pakai gitu kan. Bedanya apa? Kalau dibuka juga sama epoxy base, 2 komponen, warnanya juga abu-abu gitu kan, sama. Nah, kalau teman-teman di sini kita lihat, apa yang kita highlight di sini adalah ketahanan terhadap abrasi basahnya, yaitu loss-nya dengan standar yang kita gunakan, ASTM yang kita gunakan, volume loss-nya hanya 35 mm kubik volume loss, dan kita apabila kita lakukan Miller test, loss-nya hanya 11 mm kubik volume loss saat kita abrasi tes selama 6 jam gitu. Dan tentu aja aplikasinya kita hanya butuh waktu 6 jam tadi ya gitu. Dan ini juga merupakan superior, kita bilang di highlight pada abrasi basah, ketahanan basahnya. Itu kalau tadi kita bilang di atas kertas. Oke Pak, kita biasa pakai di material-material, apa namanya, kita biasa pakai material yang lain di lapangan. Gimana kalau misalnya kita bandingkan? Nah, kalau kita bandingkan dengan kompetitor yang diklaim, ya kan, self-claim, yang wah kuat nih, superior perlindungannya, seperti apa? Kalau teman-teman lihat, kita uji, ada 2 pengujian di sini, pada grafiknya hasilnya ada abrasi kering, ada abrasi basah. Kita uji sebelah kanan layar teman-teman itu abrasi kering, sebelah kiri abrasi basah. Yang merah itu adalah produk Loctite PC7332, dan yang abu-abu adalah produk kompetitor. Kita lihat di produk kompetitor itu kehilangan masanya, di sini kita bilang masanya itu lebih tinggi dibandingkan dari Loctite PC7332, baik di abrasi kering, apalagi di abrasi basah gitu. Jadi tadi cerita kita adalah kalau teman-teman yang baru join di 3 segmen tadi, tambang, terus pembangkit listrik, dan pengolahan baja, banyak selari berlalu lalang. Nah, di sini kita biasanya terabrasi, abrasi, baru bolong. Nah, ini kita mau hindari. Gimana caranya kita bisa melakukan preventive action gitu. Nah, kalau misalnya kita coating pakai yang lain, ternyata kehilangan beratnya kompetitor itu jauh lebih banyak dibandingkan Loctite PC7332 gitu. Gimana Pak Dani? Kira-kira kebayang nggak nih? Kan Pak Dani juga biasa aplikasi di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah ya? Betul, betul. Di sini juga banyak aplikasi serupa, Pak, khususnya untuk wearing kompon dan perlindungan terhadap abrasi, itu juga banyak customer di sini, dan memang cukup banyak ya untuk success story-nya kita di bidang ini, dan kita sangat menunggu untuk launching-nya PC7332 ini dan bisa segera hadir di Indonesia seperti itu. Nah, kita udah lihat nih propertiesnya ya Pak Michael, dan ketangguhannya dengan produk serupa. Kalau aplikasinya susah atau ribet sih Pak Michael gitu? Mungkin bisa Nah, ditunjukkan juga. pertanyaannya menarik nih Pak, udah 1 step lebih maju lagi ya pertanyaan Pak Dani ini. Nah, kalau misalnya teman-teman, pertanyaan tadi kalau misalnya gimana, oke di atas kertas bagus, terus kita udah bandingkan dengan kompetitor juga baik. Biasanya aplikasinya jadi masalah nih, aplikasinya biasanya wah pasti susah. Wah males deh kalau aplikasinya kayak gitu, pasti lama. Tadi kalau lamanya udah kita jawab ya, kalau susahnya kita belum jawab, tapi kita akan buktikan. Langsung kita cobain aja kali ya Pak Dani ya. Nah, tapi Silakan Pak Michael. mungkin sebelum sebelum kita coba, kita bisa cek dulu teman-teman secara garis besar gimana sih penggunaannya gitu kan. Penggunaan yang pertama kalau misalnya teman-teman mau aplikasi di unit, itu gampang aja teman-teman, cuman perlu 2 step sebetulnya. Step pertama tinggal di cleaning,
Itu saya rasa semua coating instruction begitu ya. Kita harus cleaning dulu dari kontaminan, mau oli, ada debu di situ harus kita bersihkan dengan solvent cleaner ataupun cleaner lainnya. Lalu biasanya sehabis itu kita harus kasarkan dulu permukaannya sedikit. Jadi kalau saya punya contoh di sini, kalau misalnya teman-teman ada plat besi seperti ini, ya kan? Kalau misalnya ini dianggap permukaan equipment, harus dibersihkan terlebih dahulu dari kontaminan, baru kita kasarkan. Kalau mau tanya standarnya gimana kan? Standar bersihannya sampai di SA 2,5 yang kita anjurkan. Baru habis itu kita tinggal bisa campur aja, ini tadi epoksi 2 komponen saya bilang. Nah, kita bisa tinggal campur aja 2 komponen tersebut, homogenkan, baru tinggal di-apply di sini. Supaya bisa dibuktikan, kita cobain aja kali langsung ya. Kita langsung live demo aja. Gitu. Nah, kalau teman bisa lihat di depan sini, saya udah punya PC7332. Ini 2 komponen epoksi, seperti yang tadi saya bilang. Di dalamnya terdapat ini resin ya, yang besar, dan kita punya hardenernya gitu. Jadi udah include ya, dalam satu pembelian ini sudah ada resin dan hardener. Lalu gimana aplikasinya? Apakah sulit ataukah tidak? Dengan perbandingan 1:4, 4 resin, 1 hardener, kita akan lihat apakah sulit, apakah mudah ya. Tapi sebelum saya mulai, saya pakai safety dulu, perlengkapan safety, supaya lebih aman, walaupun kita di lab. Oke. Nah, perbandingannya kalau untuk teman-teman yang nanya 1:4, lalu coverage areanya seperti apa, teman-teman bisa langsung cek ke technical datasheet-nya. Di situ tercantum berapa coverage areanya. Nah, dengan sudah menggunakan, baru kita akan bisa coba aplikasikan Loctite PC7332 dengan menggunakan resin 1:4. Dikira-kira aja bisa, biasanya orang di lapangan lebih jago mengira-kiranya gitu kan. 1, 2, 3. Gimana Pak Dani? Apakah ada pengalaman pakai begini Pak? Betul, Pak Michael, itu aplikasinya kalau di lapangan ya biasanya user ambil Lebih jago dengan biasanya. rasio Sampai ya. sini masih Betul, sama ya Pak? betul masih Sampai sini sama. masih sama. Sampai masih sama. Nah, saya pastikan tadi kalau teman-teman yang udah pernah pakai, ini sama persis ya. Itu 1:4, 4 resin dan 1 hardener. Nah, kita sudah ambil cukup secukupnya aja. Jadi teman-teman kalau misalnya permukaannya kecil ya udah ambil secukupnya, sisanya tinggal ditutup lagi, tinggal di pack lagi kan. Jadi tidak ada yang terbuang gitu ya. Nggak usah khawatir juga apakah nanti akan rusak, apakah gimana dengan kita pakai secukupnya, yang lainnya lebih ekonomis gitu ya. Baru tadi 1:4 kita langsung homogenkan aja. Karena mungkin kalau misalnya teman-teman bisa lihat di kamera, apa namanya, yang hardenernya warnanya abu-abu juga, cuman jauh lebih gelap dibanding resinnya ya, abu-abunya lebih terang kalau yang resinnya. Baru kita homogenkan. Kita homogenkan seperti ini. Tahu dari mana udah homogen gitu, pertanyaan umumnya kan begitu. Tahu dari warnanya sudah menyatu, jadi sama. Gitu. Setelah kita homogenkan begini, ini sudah bisa langsung diaplikasikan ya. Kita bisa aplikasikan langsung ke permukaan plat. Kebetulan plat di sini yang saya gunakan, platnya sudah bersih dan sudah dikasarkan. Dari sini kita tinggal bisa langsung aplikasikan saja. Bisa aplikasikan langsung secara mudah. Saya yang biasa bekerja dalam skala lab saja, sama sekali tidak merasakan kesulitan untuk melakukan aplikasinya, apalagi teman-teman yang biasa di lapangan melakukan pekerjaan seperti itu. Karena throwable juga bisa kita ratakan, dan tinggal perlu secukupnya aja. Kita bisa buat sampai ketebalan yang diperlukan. Sudah, cuma seperti itu aja. Dan ini udah tinggal kita tunggu 6 jam. Permukaan ini nanti sudah aman untuk dilewati material-material yang abrasif tersebut. Di dalam hal ini kita bilang tadi selari gitu ya. Dan ini saya ngerasa pengerjaannya di bawah 5 menit tadi saya. Gitu kan. 5 sampai 10 menit. Nah, ini nanti teman-teman akan mengeras seperti ya seperti ini ya, seperti seramik gitu permukaannya. Jadi sangat-sangat keras sekali. Gitu. Gimana Pak Dani? Sama, susah, mudah, atau bingung gitu kan?
Ya, Pak Michael, terima kasih banyak sudah ditunjukkan, untuk aplikasinya sangat mudah, hampir sama dengan produk polimer composite Loctite yang lainnya. Ada sedikit pertanyaan, Pak, itu kalau misalkan untuk produk Loctite lainnya kan ada ceramic bead-nya tuh. Nah, kalau untuk Ya. produk PC7332 ini tuh bagaimana ya, Pak, ya? Oh iya, ini pertanyaan yang menarik nih. Memang kalau kita lihat secara visual gitu, mungkin tadi saya ambil lagi barang. Kalau kita lihat secara visual, walaupun ini belum kering, ini nggak kelihatan ceramic beads-nya ya, Pak. Apa namanya, kalau misalnya teman-teman pakai wedding compound, ceramic beads-nya besar. Kalau pakai yang Nuair biasa, itu ceramic beads-nya lebih kecil. Nah, kalau ini kok nggak ada gitu kelihatannya kan ya. Nah, ceramiknya tetap ada, Pak. Tapi kita buat lebih perkecil lagi, dan kita langsung campurkan ke dalam campuran penuair itu sendiri. Jadi sebenarnya ada, Pak, tapi tidak terlihat memang langsung di dalamnya. Gitu. Oke, Gimana, jadi Pak Dhani? secara Cukup menjawab ya? keseluruhan memang sudah melindungi ya, Pak, ya, dari, serangan Betul. partikel halus apabila terjadi abrasi ya, Pak? Betul. Itu juga kenapa perbedaan itu juga yang menyebabkan apa namanya yang bisa kita buat untuk dilewati lebih aman dilewati selari gitu, Pak ya. Salah satu pertimbangan fisiknya. Betul, Nah, apalagi nanti betul. kalau lewat pompa ya, Pak, ya, lewat pipa, ya kan bentuknya kan ya memang harus menyesuaikan juga dan harus halus ya, Pak Michael. Nah, Betul, cocok karena nih. dari Loctite nggak cuma satu produk bisa untuk semua gitu, nggak kayak gitu Pak konsepnya. Karena satu produk kita khususkan aplikasinya terspesialisasi gitu, yang ini untuk yang itu, dan yang ini khusus untuk selari atau ketahanan abrasi basah gitu Pak Dhani. Tentunya itu semua bukan karena sekedar jualan, tapi memang kita fokus kepada, problem solve-nya, solusinya, yang cocok terhadap problem yang di lapangan itu apa, kita hadirkan solusi tersebut. Nah, kembali lagi ke 3 segmen yang, kita tampilkan di awal, yaitu Ya, tambang, power plant, dan juga, steel mill. Kita mhm, tahu ya equipment-nya mahal-mahal lah, Pak, dan juga, apakah ini memang PC7332 itu bisa diaplikasikan, di manapun secara general atau memang ada titik-titik tertentu ataupun equipment tertentu yang, bisa kita aplikasikan supaya kehandalannya, meningkat gitu, Pak Michael? oke, baik. Ini pertanyaannya juga sangat-sangat menarik nih. Kalau tadi misalnya saya udah aplikasi gitu, terus teman-teman bilang itu kan di lab, gimana kalau kita di real case yang ada di lapangan gitu kan. Kayak yang tadi kita bilang tambang, pembangkit listrik, pengolahan baja. Betul, teman-teman sekalian, kita sangat paham bahwa material yang unit-unit equipment yang teman-teman gunakan itu sangat-sangat mahal. Sehingga kalau dia unplanned shutdown, mesti tiba-tiba di shutdown, pasti cost-nya sangat mahal sekali. Nggak untuk cuma pergantiannya aja, tapi loss waktu yang dibutuhkan, terus apa namanya masalah ekonominya juga gitu kan, rupiah yang berjalan di setiap detiknya itu juga kami perhitungkan. Makanya kalau misalnya dari tambang, kita buka nih satu-satu kali, Pak. Kalau misalnya dari tambang, material ini bisa diaplikasikan pada equipment Bapak atau Ibu yang mana aja. Yang pertama kita bisa cek ke pompa teman-teman yang ada di tambang. Di pompa ataupun pompa-pompa yang dewatering plant ya, di dewatering plant banyak pompa-pompanya juga abrasi karena selari. Baru teman-teman juga bisa cek ke hydrocyclone atau bahkan mungkin ke sepanjang transportasinya gitu kan, kalau ketemu elbow karena di situ juga ada gesekan yang lebih parah lagi. Kita lihat kalau pada gambar di sini bagian dalam pada pompa ataupun pompa air ataupun selari gitu ya. Terus yang kedua kita bisa incar di flotation cell-nya atau hydrocyclone-nya kalau pada tambang. Itu di situ biasanya kalau misalnya terjadi kerusakan, mulai terkikis dan sehingga akhirnya dia bolong, ujung-ujungnya pasti diganti gitu kan. Masalahnya adalah gantinya tidak semudah itu karena alat-alatnya sangat mahal. Itu yang pertama. Baru MTBF-nya juga turun sehingga downtime-nya sangat-sangat mahal lagi gitu. Semuanya ujung-ujungnya karena mahal karena ekonominya ya. Terus kalau lihat dari efisiensinya juga berkurang gitu kan, apalagi kalau ada mulai kebocoran segala macam, efisiensinya berkurang. Nah, ini yang kita mau cegah gitu. Ini yang mau Loctite PC7332 cegah di equipment Bapak atau Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini juga ada yang dari tadi kalau dari segmen tambang. Teman-teman sekalian yang hadir dari segmen yang pembangkit listrik. Dari segmen pembangkit listrik, kalau kita aim di pompa-pompa, di situ banyak pompa-pompa desulfurisasi gitu kan. Terus di saluran-salurannya ataupun di pompa-pompa es slurry pump. Ini juga kita bisa targetkan teman-teman sekalian bisa bantu cek gitu apakah material ini problem ini terjadi dan berulang.
di plan teman-teman sekalian. Ini yang mau kita hindari gitu ya. Tadi kalau misalnya nambahin lagi tadi sedikit, kalau misalnya tadi saya juga baru ingat, kalau dari tambang itu ada misalnya concentrating plant, itu selari semua yang berjalan. Di situ teman-teman bisa cek kalau misalnya ada yang berulang, nah ini bisa coba digunakan solusi Loctite PC7332. Nah kalau di pembangkit listrik, kita bisa cek ke pompa desulfurisasi, saluran desulfurisasi, ataupun slurry pump gitu ya, di mana yang jalan yang di saluran desulfurisasi tadi, namanya desulfurisasi gitu kan, pasti karena adanya slurry kapur atau si sulfur tadi, dia biasanya baik lagi dia mengikis dari tebal, coatingannya hilang, coatingannya tipis, baru lama-lama dia bolong. Nah, terus habis itu di pompa slurry juga begitu kejadiannya. Dan itu kalau misalnya diganti amat sangat mahal. MTBF-nya turun, harganya harga karena downtime-nya itu sangat mahal juga. Kalau teman-teman lihat apa sih yang terjadi gitu di plant-plant yang kita temui saat ini di pembangkit listrik, kalau misalnya teman-teman lihat pada gambar yang pernah kita aplikasikan, PC7332, di sini kita melihat bahwa solusi yang terjadi karena korosi tersebut biasanya langsung diganti gitu. Jadi udah seperti consumable aja ya, rusak, dia diganti, rusak diganti, rusak diganti. Sementara dan kenapa harus diganti? Karena teman-teman di lapangan bilang bahwa kalau diperbaiki juga percuma karena ketahanan abrasinya nggak akan sebaik yang baru gitu kan. Cuman di situ kita mau ganti sedikit, kita mau menghadirkan solusi yang baru, yaitu dengan menggunakan Loctite PC7332. Teman-teman bisa hemat biaya maintenance dengan mengurangi waktu perbaikannya tadi cuma 6 jam. Baru pengurangan biaya scrap-nya yang biasanya langsung dibuang aja. Kalau masih bisa diselamatkan, masih bisa di-coating, re-coating kita bisa kerjain ulang. Bisa di-coating pakai Loctite PC7332 dan teman-teman nggak perlu khawatir, wah ntar pakai PC7332 seminggu sekali di-coating ulang lagi. Nah nggak usah khawatir seperti itu karena kita jamin bahwa material loss-nya juga tadi sebagai datanya juga sangat-sangat minimum ya gitu. Dan teman-teman jadi bisa pastikan bahwa Loctite PC7332-nya andal dalam sludge pump kalau di sini kita studi kasusnya. Kalau dari teman-teman yang dari industri pengolahan baja, di mana dibalik lagi karena itu solid processing, pasti banyak yang terbawa selarinya juga kan, transmisi, kita bisa cek di slug granulation pumpnya, slug granulation ducting-ductingannya, atau misalnya mau cek ke lebih jauh lagi gitu kan, di belakangnya di wastewater pumpnya, ataupun misalnya kalau misalnya banyak reducer, di mana ya reducer luas penampangnya dari yang besar ke kecil gitu kan, itu pasti tekanan di situ tinggi, banyak material yang terbawa selari-selari, pasti abrasinya juga sangat-sangat tinggi. Di situ biasanya terjadi pengikisan yang hebat. Di sini yang teman-teman bisa coba cek, misalnya teman-teman di lapangan, flanknya juga bisa dicek, apakah mungkin kita tidak sadari tapi itu lama-lama menjadi material yang consumable. Nah, kalau misalnya itu terjadi ya kita bisa coba pikirkan untuk melakukan preventive action-nya dengan cara meng-coating dengan Loctite PC7332. Kalau kita lihat pada real life case-nya di lapangan, kita bisa cek ke pengolahan baja di proses manufacturing zinc. Nah, pompa ini nyalurin selari yang kita kerjain, teman-teman bisa cek di layar teman-teman sekalian, yang berisi 10-20% asam sulfur dia bilang. Ini pada prosesnya smelting di temperatur 80 derajat. Terus apa yang biasa mereka lakukan dengan kejadian seperti itu? Mereka biasanya kurang dari 4 bulan, umur rumah pompanya itu udah harus diganti. Ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Gitu, terus-terusan, repetitif kan. Dan yang dirasakan adalah hal cost-nya tentu naik. Baru kita coba tawarkan, Loctite PC7332, dia menawarkan solusi kalau misalnya coba kita coating dengan menggunakan Loctite PC7332. Dan apa yang terjadi? Ternyata peningkatan umur penggunaan pompanya jauh lebih lama. Baik kalau yang baru tadi langsung kita coating, kalau misalnya yang lama juga ada yang masih bisa kita coating ulang. Dan pas kita cek keandalannya dan daya tahan pompanya yang tadi di bawah 4 bulan itu bisa jauh lebih meningkat. Sehingga kita hitung-hitung secara ekonominya ini dapat menghemat biaya hingga 30% pada plant user kita tersebut. Gitu Pak Dhani kira-kira. Tadi saya sangat bersemangat ya kalau jelasin yang case-case-nya di 3 segmen industri yang berbeda gitu ya. Betul, Pak Michael. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Kita sekarang udah tahu nih untuk di 3 segmen tersebut aplikasinya di mana-mana aja dan bisa melindungi
equipment yang apa saja seperti itu. Nah, sebetulnya ini ada ada satu pertanyaan sih Pak yang masuk gitu. Masa kadaluarsanya berapa sih Pak Michael, dan juga kemasan yang tersedia itu kemasan berapa? Oh, oke. Ya, mungkin ini tadi yang masih satu teman-teman yang pertanyaannya ini juga menarik gitu ya. Karena kemasannya berapa dan umur simpannya berapa. Nah, teman-teman sekalian bisa cek di layar teman sekalian. Kalau misalnya yang tadi yang saya pegang ini ukuran berapa? Ini ukuran 10 kg, teman-teman. Sudah termasuk resin dan hardener. Dan ini bisa umur simpannya hingga 2 tahun gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi saya aplikasi, saya cuma ngambil sedikit aja, cuma 4 sendokan gitu kan, baru hardener saya ambil 1, itu masih bisa saya simpan material ini hingga 2 tahun. Jadi teman-teman nggak usah khawatir apakah nanti akan jadi boros atau enggak ya, ini bisa tahan hingga 2 tahun. Dan balik lagi tadi saya mau ngingetin, ini merupakan nowhere dengan dalamnya terdapat kandungan silikon carbide, sehingga dia sangat-sangat baik dan dianjurkan untuk ketahanan terhadap abrasi basah, gitu dia, Pak Dhani. Oke, terima kasih banyak Pak Michael. Berhubung ini pertanyaan sudah beberapa ada yang masuk, jadi kita akan pilih beberapa pertanyaan dalam waktu yang sudah terbatas ini. Mungkin tadi satu pertanyaan sudah dijawab, misalkan berapa lama kadaluarsanya. Kalaupun hasilnya tidak menempel dan tidak bisa kering, itu lebih ke arah surface preparation-nya juga ya, Pak Michael, dan penyimpanannya juga harus di suhu yang tepat, Pak Michael, betul atau tidak begitu? Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan, apakah perbedaan PC 7332 dengan PC 7226 atau penware yang sebelumnya, Pak? Oke, Mungkin bisa baik. dijelaskan? Ya, ini pertanyaannya langsung hit to the point gitu ya. Nah, apa perbedaan dari PC 7226 penware biasa dan penware yang PC 7332 gitu? Yang penware biasa, itu dia kalau tadi mengikuti diskusi saya dengan Pak Dhani yang pertama, kalau misalnya teman-teman lihat pada bentuk fisiknya, di sini sama sekali tidak terlihat si ceramic beads-nya ya. Nah, sementara kalau misalnya teman-teman sekalian lihat yang penware, yang biasa itu biasanya kelihatan kan, ceramic beads-nya walaupun dia kecil-kecil. Kalau yang PC7332 dia tidak tampak sama sekali. Ini kalau secara fisik teman-teman lihat perbedaannya adalah ceramic beads-nya nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya dari yang tadi, dia itu memiliki kandungan silikon carbide, sehingga dia superior dalam menahan abrasi basah, gitu Pak Dhani. Jadi material loss-nya lebih baik dibanding yang sebelumnya, karena di situ ketahanan terhadap abrasi basah di sini yang kita tekankannya. Gitu dia Pak Dhani kurang lebih. Oke, terima kasih banyak Pak Michael. Jadi kalau kita bandingkan sebelumnya, yang PC 226, openware sebelumnya itu memang tahan untuk aplikasi di abrasi halus. Dan sedangkan untuk yang PC 332 ini lebih superior lagi nih, ada tambahan satu benefit, yaitu performa yang sangat baik dalam kondisi abrasi yang basah, seperti itu. Ya, betul. Oke, untuk pertanyaan terakhir, untuk meratakan, apakah bisa dibantu dengan memakai thinner, Pak Michael? Sorry Pak. Untuk pertanyaan terakhir, untuk meratakannya, apakah bisa dibantu dengan thinner ketika aplikasinya? Dengan thinner ya, sorry, saya Iya. soalnya tidak mendengar dengan jelas. Iya, kita sih tidak anjurkan Pak Dhani, karena memang di lapangan kelihatannya banyak melakukannya seperti itu ya. Tapi kita tidak anjurkan dengan produk kita Loctite PC7332, karena dapat merubah komposisi dan ketahanan dari abrasi tersebut. Jadi nanti teman-teman kalau ngecek gitu kan, kok ketahanan abrasinya nggak terlalu kuat, nah ternyata pas aplikasinya dicampur yang lain-lain. Nah, kita tidak anjurkan seperti itu, karena kami tidak menyarankan karena takut mengganggu si performa di atas kertasnya tersebut, Pak. Gitu. Oke, jadi tidak direkomendasikan ya, Pak Michael. Ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir juga yang sebetulnya menyambung ke sesi webinar kita selanjutnya. Mungkin 2 webinar yang terakhir itu sebenarnya ada yang tahan chemical nggak sih? Kalau misalkan ditaruh di pompa yang pompa ataupun yang di tangki yang berrubber lining. Nah, itu nanti kita bisa jawab di webinar sesi yang terakhir. Jadi stay tune aja, jangan kemana-mana, nanti sampai jam 3, begitu. Terima kasih banyak Pak Michael atas waktunya, Baik, Pak Dhani. atas Terima kasih sharing informasinya. Jadi kita udah tahu solusi
yang terbaru, yaitu Loctite PC7332. Nah, terima kasih kembali sebelumnya atas waktunya untuk menghadiri webinar kali ini. Kalau misalkan masih kepo nih apa aja informasi dari Loctite yang terbaru, produk-produk terbaru, bisa follow di Facebook, di Instagram, kita ada Instagram Reels juga, dan juga kalau misalkan tidak selesai menonton webinar ini, nanti bisa tonton kembali, dan juga webinar-webinar sebelumnya itu di channel YouTube kami di Loctite Indonesia, seperti itu. Dan kalau misalkan ada kebutuhan terkait Loctite, bisa email saja ke loctite.indonesia@handcall.com. Nanti secepatnya kita akan membantu kebutuhan dari Bapak dan Ibu.